Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kelanjutan video yang sudah lalu, yaitu video tentang bagaimana cara registrasi pada web e-learning SMK Negeri 1 Pogalan. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan sedetail-detailnya yang berkaitan dengan apa itu e-learning SMK Negeri 1 Pogalan, sehingga diharapkan nanti kalian atau Anda semuanya yang melihat video ini memahami setiap konten-konten atau setiap fasilitas-fasilitas yang ada di dalam web e-learning SMK Negeri 1 Pogalan. Baik, oke, selanjutnya kita mencoba untuk login sebagai siswa, di mana siswa nanti akan mengikuti sebuah course atau sebuah kelas yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru, dan dari kelas tersebut siswa mengikuti kelas tersebut dengan melihat beberapa, apakah ada di dalamnya ada penugasan atau apakah sudah ada materi yang diupload oleh seorang Bapak Ibu guru, kemudian apakah ada absensi atau mungkin apakah ada di dalamnya ada acara video conference ataukah yang lain. Jadi siswa tersebut nantinya ketika sudah masuk di dalam kelas sudah dapat melihat beberapa konten atau beberapa materi yang ada di dalamnya. Baik, untuk melanjutkan pada sesi video kali ini, silakan login langsung ke web e-learning SMK Negeri 1 Pogalan dengan username dan password yang sudah kita daftarkan di video yang sebelumnya. Baik, caranya seperti berikut. Yang pertama, silahkan akses dengan alamat web e-learningnya adalah https://elearning.smknegeri1pogalan.id. Maka akan ditampilkan tampilan pertama web e-learning itu adalah sebagai berikut. Pada tampilan web e-learning kali ini adalah tampilan pertama. Itu ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, dari atas ini ada search untuk pencarian, kemudian di bawahnya atau di sampingnya sebelah kanannya ini adalah ikon gambar bola dunia, di mana di sini fungsinya untuk merubah bahasa apa yang bisa digunakan. Di sini itu tersedia 3 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Kemudian di bawahnya ada kotak access to the platform. Ini artinya adalah untuk mengakses ke dalam platform ini kalian atau Anda semuanya bisa login melalui jendela login di sini. Ini bagi kalian yang sudah memiliki username dan password atau sudah bagi kalian yang sudah mendaftar di dalamnya. Bagi yang belum, tentu kalian bisa mengikuti atau Anda bisa mengikuti video yang sebelumnya, yaitu dengan cara klik new account ini untuk memulai mendaftar. Kemudian dilanjut di bawahnya ini adalah ditampilkan kelas per mata pelajaran. Ini sangat banyak sekali. Di bawahnya ini adalah kotak-kotak ini adalah menandakan bahwa kelas-kelas yang sudah diciptakan oleh atau sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Di sini adalah kelas per mata pelajaran. Jadi satu kotak ini mewakili satu mata pelajaran dan satu kelas. Bisa juga satu mata pelajaran banyak kelas, itu juga bisa dimungkinkan seperti itu. Kemudian yang paling bawahnya lagi di sini ada course kategori atau kategori course. Kategori course adalah kategori daripada kelas-kelas ini. Ini meliputi ada 4 bagian, ada bidang studi wajib B, kemudian bidang studi wajib C,
yang kemudian ada dasar bidang keahlian atau C1, kemudian yang ketiga adalah dasar program keahlian atau C2. Selanjutnya ada kompetensi keahlian atau C3. Di sini dikelompokkan, ini adalah course kategori untuk mengelompokkan semua kelas atau semua course yang sudah diciptakan di sini. Jadi kalian atau Anda semuanya bisa mencari course atau kelas yang ingin kalian ikuti berdasarkan pencarian atau mungkin berdasarkan kategori yang ada di sini. Kalau berdasarkan pencarian bisa langsung di input di sini, atau mungkin dicari secara manual lewat kategori ini, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah rekapan berapa user yang terdaftar, kemudian berapa course yang tercipta atau yang sudah ada atau kelas yang sudah ada, kemudian activity, ini adalah aktivitas di semua kelas, yaitu aktivitas guru maupun aktivitas siswa dirangkum di dalam rekapan ini. Kemudian yang paling bawahnya adalah dinamakan footer, terdiri dari alamat webnya SMK Negeri 1 Pogalan, alamat web e-learningnya, kemudian alamat atau nomor telepon, kemudian nama email. Kemudian di sebelah pojok ini juga ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter. Dan kemudian kalian juga atau Anda semuanya bisa mendownload aplikasi untuk mengakses ini di dalam versi Android-nya dengan cara klik get the mobile app. Ini adalah aplikasi untuk membuka, ini aplikasi defaultnya untuk membuka sebuah halaman web Moodle ini. Jadi sudah tersedia di Play Store. Oke, demikian tampilan awal daripada web e-learning SMK Negeri 1 Pogalan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara login sebagai siswa. Dari user yang sudah saya daftarkan di video sebelumnya, saya akan berperan sebagai siswa seperti ini. Baik, jika kalian berperan sebagai siswa dan belum bergabung sama sekali kepada course atau kelas tertentu, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan awalnya atau tampilan utamanya pada dashboardnya itu ada course overview, masih kosong karena belum mengikuti kelas sama sekali, ya, belum ada kelas sama sekali yang diikuti. Kemudian di sini ada di sebelah pojok ini ada account untuk merubah profil, kemudian untuk merubah password dan sebagainya bisa kalian lakukan di sini. Kemudian untuk membuka message bisa di sini. Nah, ini di tampilan. Kemudian di sebelahnya ada icon lonceng. Ini adalah untuk notifikasi ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan atau apa, itu biasanya dimasukkan dalam notifikasi ini. Kemudian di sebelahnya ini ada message atau kotak digunakan untuk melakukan chatting, biasanya chatting sesama siswa atau kepada bapak ibu guru atau kepada adminnya, ini juga bisa dilakukan dari sini. Kemudian di sini masih sama seperti tadi, ini adalah untuk mengganti bahasa yang tersedia, yaitu bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian di kemudian pada kolom sebelah kiri di sini ini ada menu learning, di bawahnya ada menu dashboard, kemudian ada menu set home, ada kalender, kemudian ada private file. Yang pertama, menu dashboard itu tampilannya seperti ini. Ini adalah menu dashboard yang bisa kalian lihat sendiri dan bisa tidak dilihat, dan tampilan ini tidak bisa dilihat oleh sesama siswa atau orang lain. Jadi ini yang tampil seperti ini hanya satu account ini aja. Kemudian ada set home. Kemudian ada set home. Di set home ini itu adalah menampilkan semua course yang ada di paling depan tadi, ya.
seperti ini ketika seperti tampilan ketika kita belum login di dalam platform ini. Kemudian ada kalender, di bawahnya ada kalender, di mana di menu kalender ini itu kalian bisa melihat beberapa agenda yang mungkin seperti halnya kuis itu dibuka kapan kemudian ditutup kapan. Itu biasanya kalau ada tugas yang harus kalian lakukan, harus dikerjakan, harus dikirimkan, itu biasanya masuk di dalam kalender ini. Jadi pastikan sering-sering melihat kalender ini. Kemudian selain melihat saja, kalian juga bisa membuat event dengan cara ini, new event, untuk membuat event baru. Kemudian di paling bawah atau private file, pada bagian private file ini digunakan untuk sekedar kotak penyimpanan, untuk penyimpanan mungkin materi yang sifatnya seperti buku dan lain-lain, seperti e-book dan sebagainya, nanti bisa disimpan secara private di sini, sehingga file ini yang bisa melihat hanya kalian sendiri tanpa bisa diketahui orang lain, seperti itu. Saya harapkan juga yang di-upload di sini itu jangan berupa file yang begitu besar, karena server ini memang sangat terbatas sekali, sangat minim sekali dengan kapasitas yang cukup minim juga, sehingga saya harapkan kalau untuk upload file yang besar itu jangan dilakukan. Atau di sini juga sudah diberikan pembatasan upload file, sehingga tidak bisa sembarangan upload dengan kapasitas yang besar. Atau mungkin kalau mau upload video, menyimpan sebuah video, saya sarankan lebih baik silahkan upload di YouTube saja, seperti itu. Baik, selanjutnya selanjutnya bagaimana untuk melakukan atau bergabung ke dalam kelas atau mengikuti kelas. Caranya adalah dengan cara mencari dulu kelasnya yang mau diikuti apa. Itu pada set home, silakan kembali ke menu set home, kemudian cari kelas yang mau diikuti. Seperti contohnya seperti ini, saya cari dulu. Saya akan mencari sebuah kelas di kelas 10 dengan materinya adalah, atau mata pelajarannya adalah komputer dan jaringan. Cari. Nah, kemudian ini sudah ketemu. Ini adalah kelas komputer dan jaringan. Dan ini juga ada pengajarnya, nah ada foto pengajarnya, kemudian di sini ada keterangan atau deskripsi singkat berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas ini. Kemudian pastikan kalian mencari kelas yang ada gambar kuncinya seperti ini. Jadi hanya kelas yang ada simbol kuncinya ini yang bisa di request atau bisa kita ikut gabung di dalamnya, dengan syarat kalian harus mengetahui password daripada kelas ini. Kalau belum memiliki password, silahkan konfirmasi kepada Bapak Ibu pengajarnya, atau mungkin nanti Bapak Ibu pengajarnya akan secara otomatis memberikan ke Anda semuanya yang memang seharusnya tergabung di dalam kelas ini. Jadi jika tidak ada kuncinya, maka biasanya itu tidak bisa kita masuk atau tidak bisa request secara manual di sini, atau tidak bisa request secara otomatis, ya bukan manual tapi tidak bisa request secara otomatis masuk ke dalam kelas ini. Sehingga jika tidak ada tombol kunci, biasanya Bapak Ibu gurunya memasukkan seorang siswanya secara manual. Jadi dicari siapa yang sudah mendaftar di dalam
platform ini, kemudian emailnya apa, namanya siapa, kemudian di-enroll atau dimasukkan atau didaftarkan secara manual di kelas tersebut. Itu jika tidak menggunakan mode otomatis seperti ini. Karena kelas ini sudah menggunakan mode otomatis, menggunakan sebuah password, maka kelas ini bisa diikuti dengan cara memasukkan password yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dengan cara seperti ini, klik akses, kemudian masukkan password yang diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian klik daftar. Jika sudah selesai diklik daftar, maka kalian sudah bisa masuk ke dalam kelas tersebut atau kelas yang sudah didaftarkan tersebut. Kelasnya isinya seperti ini. Ini satu kelas, satu mapel ya. Satu mapel ini dimungkinkan untuk diikuti banyak siswa atau banyak jurusan, lebih dari satu jurusan juga bisa. Misalkan mungkin satu mapel ini diikuti oleh serumpun teknik, misalkan multimedia dengan TKJ, itu dimungkinkan juga ikut dalam satu kelas. Jika kalian ingin melihat siapa yang mengikuti kelas ini atau siapa pesertanya, kalian bisa mengklik bagian sebelah pojok ini, ada menu peserta. Maka kalau diklik menu peserta akan tampil semua peserta yang mengikuti kursus di sini. Seperti ini. Karena ini belum ada yang mengikuti kelas sama sekali, maka tampilannya masih kosong seperti ini. Kemudian ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam kelas ini. Nah, jadi dalam kelas komputer dan jaringan dasar itu apa saja yang dipelajari, kemudian apa saja yang harus dicapai, itu biasanya sudah dijelaskan atau sudah dipilah-pilah, dibagi-bagi berdasarkan kompetensi dasar seperti ini. Kemudian kompetensi dasar untuk komputer dan jaringan dasar itu berapa banyak tadi? Nah, itu untuk kompetensi dasar materi atau mapel komputer dan jaringan itu totalnya adalah sebanyak 18 kompetensi dasar. Itu mulai dari semester ganjil sampai semester genap. Dan dari sebanyak kompetensi dasar tersebut nanti dibagi menjadi 2, sehingga kira-kira dalam satu semester itu tercapai berapa kompetensi dasar. Yaitulah nanti yang akan diujikan di akhir semester. Jadi di akhir semesternya materi yang akan diujikan yaitu materi yang sudah disampaikan pada semester tersebut. Contoh seperti ini, di kelas ini itu ternyata tidak semua kompetensi dasar yang ditampilkan, sehingga hanya kompetensi dasar yang ditampilkan saja yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian kerjakan apabila di dalamnya sudah ada kuis atau materi yang sudah diupload oleh Bapak Ibu guru. Misal contoh, jadi silahkan mulai belajar dari kompetensi yang paling pertama, step by step, dari pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga runtut. Dan memang harus seperti itu, karena ini setiap kompetensi dasar itu memiliki kompetensi yang harus kalian kuasai itu apa, seperti itu. Di kompetensi dasar yang pertama, kompetensi dasar yang pertama atau 3.1 itu berkaitan dengan menerapkan K3LH. Seperti ini. Ini satu kompetensi dasar. Dalam satu kompetensi dasar ini itu di dalamnya ada apa saja. Nah, di dalamnya ada materi. Di sini sudah ada materinya. Materi ini bebas. Biasanya kalau Bapak Ibu guru mengupload sebuah materi itu akan berupa e-book atau buku elektronik, atau mungkin bisa berupa
eh, tulisan teks berupa web dan sebagainya itu dimungkinkan karena belajar mode daring seperti itu. Kemudian materi juga dimungkinkan berupa video, jadi video bisa diupload di dalamnya ini juga. Kemudian kalau seperti ini ada tugas 31 sampai 3.1, tugas di 3.1 ini adalah tugas pilihan ganda sebanyak 10 soal. Coba kita klik. Nah, ketika kita klik maka akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada penjelasan berkaitan dengan tugas ini. Tugas ini itu bisa dikerjakan satu kali saja. Ingat, ini hanya satu kali saja. Dimungkinkan dalam setiap tugas ini lebih dari satu kali pengerjaan. Itu tergantung Bapak Ibu gurunya mau mintanya berapa kali. Di sini itu untuk tugas yang pertama ini itu diberikan kesempatan satu kali saja mengerjakan. Kemudian tugas ini atau kuis ini itu akan berakhir kapan? Atau paling lambat mengerjakannya kapan? Nah, paling lambat itu bisa dilihat di sini. Di keterangan bawahnya yaitu this quiz will close at Senin. Jadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 jam 13.41. Jadi on time. Jangan sampai kalian mau mengerjakan sudah di jam 13. Jam 13 lebih 15 menit. Mungkin ya masih ada waktu, cuma kalau mepet biasanya ya kendalanya masih banyak. Mungkin karena kendala internetnya lambat sehingga tidak bisa mengejar waktu yang tersisa, itu juga bisa. Sehingga jika kuis ini sudah tersedia atau bisa dikerjakan, saya sarankan segera dikerjakan. Jangan samakan dengan tugas-tugas yang seperti kelas konvensional atau kelas reguler di kelas yang seperti biasanya. Kalau e-learning itu biasanya on time, jadi waktunya sudah sesuai dengan waktu server. Kalau terlambat 1 detik saja itu sudah tidak bisa, sehingga pastikan jika mengerjakan tugas on time, atau kalau sudah waktunya sudah bisa dikerjakan atau sudah bisa dibuka, maka segera selesaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian waktu mengerjakan ini adalah durasi lama waktu mengerjakan kuis ini berapa jam atau berapa menit, itu dijelaskan di sini. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Jadi waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Waktu 15 menit itu untuk soal 10 dengan pilihan ganda itu saya rasa tidak begitu tidak kurang ya, sehingga pas-pasan saja. Ini adalah waktu pengerjaan kuis tersebut. Kemudian di bawahnya ini ada menu mencoba kuis sekarang. Nah, inilah menu mencoba kuis sekarang. Ini adalah untuk memulai mengerjakan kuis ini. Jika dirasa sudah siap untuk mengerjakan kuis, maka untuk mengawali atau mengerjakan kuis ini adalah dengan cara klik mencoba kuis sekarang. Saya contohkan seperti ini, saya akan mengerjakan kuis ini. Saya klik. Nah, ketika saya klik start item, maka waktu akan dihitung mundur dari waktu yang dari saat saya klik ini. Ya, waktu 15 menit akan dihitung mundur. Selesai tidak selesai, kalau waktunya habis, masa pekerjaan waktunya sudah habis, durasinya sudah habis, maka kuis ini atau tugas ini akan berakhir secara otomatis. Nah, ini lihat di paling bawah di sini ada waktu tersisa. Ini adalah hitungan waktu yang digunakan untuk menghitung berapa lama mengerjakan kuis. Cara mengerjakannya cukup simpel seperti ini. Bisa digonta-ganti jawabannya. Misalkan dari jawaban C tidak puas atau kurang puas atau masih ragu, mungkin kita pindah ke
jawaban yang lain. Selama belum diklik finish, maka ini jawaban masih bisa digonta-ganti. Kemudian klik next untuk ke nomor soal berikutnya. Kemudian seperti ini. Kemudian misalkan ada beberapa soal, satu soal ini ragu-ragu dan masih belum bisa menjawab, kalian bisa menandainya supaya nanti ketika mau diselesaikan itu masih kita bisa mengingat ternyata ada soal yang belum selesai. Dengan cara ditandai seperti ini, diklik tandai. Nanti di sini di navigasi soalnya atau navigasi kuisnya itu akan ditandai dengan merah, menandakan bahwa soal ini belum dikerjakan, atau mungkin soal ini masih ragu-ragu seperti itu. Oke, selesai. Nah, ini terakhir ternyata sudah sampai ke nomor 10 dan ini juga sudah pada ringkasan pengerjaan. Apakah dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah tersimpan semua atau sudah terjawab semua, maka di sini akan ada ringkasannya. Dan kebetulan nomor 7 belum selesai, ini bisa dikerjakan lagi dengan cara klik nomornya. Jadi kita isi, kita kerjakan lagi, kemudian klik next. Oke, ternyata sudah selesai semua. Jika sudah selesai, klik finish item, kemudian kembali ke sini. Nah, di sini ada dua tombol. Ini ada return to item, artinya melanjutkan untuk mengerjakan lagi karena waktunya masih tersisa. Jika sudah yakin semua, kalian juga bisa mengakhirinya dengan cara klik submit all and finish. Ini untuk mengakhiri kuis. Jika sudah diklik submit all and finish, maka kesempatan mengerjakan sudah tidak ada lagi, karena tadi kesempatan mengerjakan kuis ini hanya satu kali saja. Klik submit all. Oke, selesai. Dan dari pekerjaan ini itu kemungkinan ada beberapa soal yang ditampilkan nilainya dan ada beberapa soal yang tidak ditampilkan. Seperti ini, itu ternyata soalnya hasilnya ditampilkan. Jadi dari 10 soal itu dapat 50. Nilainya adalah 50. Jadi betul separuh. Jadi benar 5 dari 10 soal. Jika sudah selesai melihat hasilnya, maka bisa lanjut ke paling bawah, ada finish view. Selesai menampilkan. Nah, begitulah cara untuk mengerjakan sebuah tugas berupa kuis. Selanjutnya saya akan kembali ke kompetensi dasar yang 3.1 tadi. Kemudian perhatikan di menu-menu berikutnya ini. Ini ada tugas portofolio, ini ada berupa penugasan. Jadi apabila ada simbolnya seperti ini, berarti ini adalah penugasan berupa nanti kalian disuruh untuk mengirim sebuah karya, mungkin berupa PDF atau PowerPoint atau file-file yang lain di sini. Itu nanti silahkan kirimkan tugas kalian di sini. Di sini ada juga
kapan tugas itu akan diakhiri. Di sini ada keterangannya. Jadi tugas portofolio itu adalah tugas yang penugasan yang berupa kirim sebuah karya mungkin ya, sebuah karya atau dokumen. Seperti halnya di sini itu kalian disuruh mencari contoh standar operasional prosedur atau SOP penggunaan lab komputer dan SOP pemakaian komputer. Nah, kemudian unggah dengan format PDF. Sehingga nanti ketika sudah mencari file, sudah ketemu filenya, silahkan upload di sini. Tugasnya silahkan diupload di sini sesuai dengan petunjuk atau permintaan dari Bapak Ibu guru. Contoh pengirimannya seperti ini, silahkan klik di sini. Ulang lagi, silahkan klik di sini. Atau mungkin langsung klik di sini ya. Klik di sini, kemudian browse, cari file yang ada di komputer kalian. File apa yang akan di-upload. Misal tadi adalah filenya berupa format PDF. PDF itu adalah format portable data format. Filenya seperti ini. Ini PDF. Oke, setelah itu klik open. Setelah itu, ini sebagai contoh saja ya. Upload this file. Setelah itu simpan. Oke, sudah berhasil mengunggah atau mengupload tugas pada kegiatan ini. Kemudian selanjutnya, jika kalian menemui tombol yang seperti ini ya, menu yang seperti ini adalah materi presentasi. Ini berupa materi PDF, bisa di-download atau bisa dibuka. Ternyata bisa di-download dan dipelajari sendiri materinya tentang ini, seperti itu. Kemudian jika ada tombol seperti ini, itu ini ada keterangan video conference, maka kalian atau semua peserta dalam course ini bisa mengikuti video conference bersama Bapak Ibu gurunya dengan menggunakan menu ini. Bisa bergabung bertatap muka lewat room atau lewat ruang maya. Nah, di sini ada menggunakan video conference. Jadi di sini apabila ada menu seperti itu, maka itulah yang digunakan untuk dibuat untuk video conference. Oke, jadi ini adalah tampilan utama ketika kalian mengikuti video conference. Pastikan di allow ya, mikrofon di allow supaya nanti bisa berbicara atau berbincang dengan Bapak Ibu guru atau dengan sesama anggota grup yang lain. Tinggal tunggu sebentar. Oke. You are currently the only person in this conference. Oke. Di close. Nah, di sini. Pada tampilan video conference, jendela video conference itu akan tampil seperti ini.
di sini adalah jendela konferensi ya. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang share materi atau mempresentasikan sesuatu, mempresentasikan materinya, maka akan tampil di bidang kotak ini. Kemudian di sini ada public chat, bisa kalian chatting di sini, kirim pesan atau kirim pertanyaan lewat chat di sini. Kemudian jika kalian pengen bertanya, biasanya angkat tangan ya, ini klik tangan ini, kemudian lagi ya, pastikan semua peserta mematikan mikrofon saat pemateri mempresentasikan materinya. Jadi pastikan mikrofon semuanya dimatikan, di mute, sehingga tidak terjadi kegaduhan di dalam video conference. Kemudian di sini ada tombol, ada menu live audio, ini artinya untuk keluar dari chatting, dari video conference. Ini digunakan untuk live, untuk keluar. Kemudian di sini itu digunakan untuk share webcam apabila ada webcamnya atau apa ya, kameranya ya. Kemudian di sini ada live share your screen. Share your screen ini digunakan untuk meng-share file atau tampilan layar di komputer kalian. Itu. Inilah penjelasan singkat berkaitan dengan video conference. Saya lanjutkan, saya keluarkan dulu. Oke, saya lanjutkan ke menu berikutnya. Di sini ada absensi. Absensi. Di absensi ini digunakan untuk absensi siswa per pertemuan dalam satu kompetensi dasar. Jadi ketika ada pertemuan dalam satu kompetensi dasar, nanti silahkan absen. Absennya cukup klik centang saja, apakah hadir atau izin, seperti ini. Bagi yang tidak hadir, ya jelas nanti kan tidak bisa masuk ke kelas ini, sehingga tidak ada pilihan alfa, itu enggak ada, adanya cuma izin. Jadi hadir dan izin. Baik, demikian penjelasan singkat saya berkaitan dengan menu-menu yang ada di kelas, di dalam kelas. Kemudian pastikan selalu baca ya, pastikan rajin-rajin membaca apabila ada penjelasan-penjelasan yang ada di web e-learning seperti ini, karena semua tulisan-tulisan yang ada di sini merupakan petunjuk untuk selalu diikuti. Kemudian selain di dalam kelas ada materi seperti ini, ada konten-konten seperti ini, saya jelaskan juga di tampilan e-learning yang lain di sebelah pojok kanan ini. Di sini ada beberapa menu lagi, ada level up. Level up ini adalah menandakan bahwa level keaktifan kalian di dalam kelas ini. Apakah di dalam kelas ini kalian sering membuka materi, kemudian menonton video, kemudian berapa lama kalian login di sini, berapa kali sehari login ke web ini, ke kelas ini, itu akan dihitung di dalam level up ini. Dan ini juga akan sangat menentukan sekali perolehan hasil nanti dievaluasi di akhir semesternya. Jadi diperhitungkan juga untuk nilai rapotnya. Jadi bagi yang aktif, bagi yang sering baca modul, baca materi, itu akan terhitung di level up. Semakin levelnya tertinggi berarti keaktifan siswa tersebut juga sangat aktif di kelas tersebut. Kemudian di sini ada beberapa pesan, ada komen dan sebagainya, ada jadwal dan sebagainya. Seperti itu di menu sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ada course selection, ada kompetensi dasar tadi, kemudian ada peserta, kemudian ada budget, kemudian ada ini tidak diaktifkan ya untuk budget. Kemudian ada kompetensi ini juga diaktif, kompetensi yang harus ditempuh seperti ini ya.
eh, di menu kompetensi ini biasanya digunakan untuk strategi perancangan sebuah materi itu harus diselesaikan seperti apa. Itu biasanya di sini ada di course kompetensi. Ini tergantung Bapak Ibu guru apakah nanti course kompetensinya diisi atau tidak. Jika tidak, mengikuti saja sesuai dengan apa yang tugas-tugas apa yang sudah diupload di dalam kelas tersebut, itu aja. Jika tidak diisi ya ikuti itu aja. Kemudian di bawahnya ada nilai. Di sini ada ringkasan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan, kemudian nilai-nilai apa saja yang belum didapat dari rentetan di dalam kursus ini. Jika sudah selesai atau sudah mendapatkan nilai, biasanya seperti ini, ada nilainya 50 ya. Kemudian yang lain-lain ini belum ada nilainya, sehingga nanti pastikan di akhir kurs semua pekerjaan ini harus ada nilainya, harus selesai seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini. Dan nilai ini biasanya diambilkan dari nilai tertinggi dalam setiap tugasan ini. Nilai tertingginya berapa? Jika dalam satu tugas ini itu kesempatan mengerjakannya lebih dari satu, misalkan ada 3 kali kesempatan, maka dari ketiga kesempatan tersebut itu akan diambil nilai yang tertingginya berapa. Kemudian ada dashboard. Di dashboard tadi, di dashboard nanti akan tampil kurs yang atau kelas yang kita ikuti jika sudah mengikuti kelas tersebut, atau jika sudah mengikuti salah satu kelas yang ada di web learning SMK Negeri 1 Pegalan. Nah, seperti contoh seperti ini. Sebelum kita tadi mengikuti kelas ini, maka di sini juga tidak akan tampil. Jadi kalau sudah mengikuti kelas, salah satu kelas saja, maka akan ditampilkan di menu dashboard, di tampilan dashboard ini, kemudian di course overview. Kemudian di sini ada juga custom display. Ini artinya untuk mengcustom atau mengubah tampilan ini sesuai dengan kesukaan kalian, tetapi sangat terbatas juga di sini. Ada add block yang bisa nambahkan sendiri. Apakah ada nambah tampilan komen atau apa yang lain ada di sini. Ini aktif dengan cara menghidupkan custom display tadi. Kalau tidak di custom display tidak dihidupkan, maka ini juga tidak akan aktif. Nah, ini add block isinya seperti ini. Silahkan pilih saja nanti apa saja yang blok, apa saja yang mau diaktifkan. Saya rasa untuk pertemuan kali ini, video kali ini adalah tutorial bagi siswa. Saya rasa cukup sekian saja. Oke, saya rasa cukup sekian saja penjelasan saya berkaitan dengan video yang kedua ini, yaitu tentang bagaimana cara bergabung di dalam sebuah kelas di learning SMK Negeri 1 Pegalan. Jadi pada intinya jika sudah mendaftar, maka kalian sudah bisa mengikuti kelas-kelas yang sudah tersedia di situ. Namun untuk mengikuti kelas yang tersedia di situ, kalian juga harus tahu apa kode password yang digunakan untuk kelas tersebut, atau mungkin silahkan konfirmasi langsung ke Bapak Ibu guru pengampunya, sehingga nanti kalian bisa dimasukkan baik itu secara disuruh masuk secara manual ataupun masuk secara otomatis seperti itu. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan kirimkan ke kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.